warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi Maufiratul Laili. Saya mahasiswi dari IAIN Madura. Di sini saya akan membuat video tentang bimbingan klasikal untuk memenuhi tugas UTS dari Ibu Anna Aisyah MPD dengan judul memotivasi belajar siswa. Sebelumnya saya memberikan materi secara daring karena sekarang ini kan sedang masa pandemi COVID-19. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan memaparkan sedikit tentang apa itu bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal ini merupakan layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa dalam jumlah satuan kelas atau suatu layanan bimbingan yang diberikan oleh seorang guru, konselor atau konseling atau guru, bisa juga guru pembimbing kepada sejumlah peserta didik dalam satuan kelas yang dilaksanakan di dalam ruang kelas. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu motivasi belajar. Motivasi belajar ini diambil dari bahasa Latin yaitu mover, yang artinya dorongan dari diri kita sendiri, yaitu dorongan dari dalam diri kita sendiri. Nah, motivasi belajar ini diartikan sebagai dorongan dari dalam diri siswa untuk mencapai atau ingin mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya, siswa ingin mencapai tujuan belajar, pemahaman materi, dan pengembangan belajar. Nah, dengan adanya motivasi ini, siswa akan senantiasa terus bersemangat untuk belajar tanpa ada paksaan dari orang lain. Maksudnya, tidak ada paksaan dari orang lain ini, siswa itu terdorong dari dirinya sendiri untuk semangat dan tidak dipaksa oleh teman, orang tua, guru, dan sebagainya. Cara menumbuhkan motivasi ini tentunya bukan hal yang sangat mudah terhadap bapak atau ibu guru. Pasti setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis motivasi. Nah, jenis-jenis motivasi ini ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa, yang dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, ingin berprestasi di dalam kelas, ingin masuk kuliah favorit, ingin masuk ke SMA favorit, dan ingin membanggakan kedua orang tua dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contohnya itu seperti ada iming-iming untuk mendapatkan hadiah dari orang tuanya jika siswa itu berprestasi. Misalnya siswa memiliki keinginan untuk mendapatkan hadiah dari kedua orang tuanya jika siswa ini mendapatkan prestasi atau juara satu di dalam kelas, mengikuti saran atau nasihat dari guru dan orang tua. Selain jenis motivasi, saya akan menjelaskan tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu tentu saja bukan perihal yang mudah, tapi
Tetap saja, bapak atau ibu guru kalian pasti akan terus mencoba agar kalian terus bersemangat untuk bisa meningkatkan motivasi. Nah, yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan berguna. Cara meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan metode pembelajaran. Hal ini dapat atau bisa bertujuan untuk menghilangkan kebosanan siswa saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah, misalnya ya, jika siswa sudah mulai bosan dengan pelajaran materi yang dijelaskan oleh guru di dalam kelas, pasti guru itu akan mengubah metode pembelajarannya seperti diskusi kelompok, sesi tanya jawab, demonstrasi, dan sebagainya. Yang kedua, menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Nah, cara yang kedua ini membuat siswa menjadi lebih aktif di dalam kelas. Keaktifan siswa ini bisa mendorong dirinya untuk terus belajar dan semangat dalam memecahkan suatu permasalahan. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan sejumlah pertanyaan berorientasi. Bagi siswa yang berani menjawab, entah itu jawabannya benar atau salah, akan mendapatkan reward dan bisa menguntungkan. Nah, cara yang ketiga, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Di sini bapak atau ibu guru pasti bisa memanfaatkan media sebagai salah satu cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui media. Siswa bisa mendapatkan hal-hal yang baru yang belum mereka pernah dapatkan sebelumnya. Contohnya itu seperti dengan menampilkan visualisasi pembelajaran yang sedang berlangsung. Melalui visualisasi, siswa bisa lebih mudah memahami materi atau pelajaran. Jika mereka paham, pasti mereka akan semangat dan termotivasi untuk terus belajar. Nah, yang keempat yaitu menciptakan kompetisi. Kompetisi atau persaingan ini pasti terjadi selama pembelajaran. Untuk menumbuhkan motivasi tersendiri bagi siswa, melalui kompetisi mereka akan saling membuktikan bahwa merekalah yang terbaik. Agar menjadi yang terbaik, siswa dituntut untuk terus belajar. Kondisi inilah yang biasanya meningkatkan motivasi belajar siswa. Contoh motivasi belajar siswa melalui kompetisi ini adalah dengan membuat cerdas cermat di dalam kelas. Bagi kelompok yang menang akan mendapatkan reward atau nilai tambahan dari bapak atau ibu guru. Untuk siswa yang salah menjawab pasti akan mendapatkan nilai saja. Yang kelima yaitu mengadakan evaluasi secara berkala. Evaluasi merupakan salah satu cara guru untuk mengukur kompetisi siswanya. Melalui evaluasi, bapak atau ibu guru bisa mengukur keefektifan pembelajaran yang telah dilakukan. Jika hasil evaluasi ini menunjukkan hasil yang baik, maka bisa disimpulkan bahwa sebagian siswa memiliki motivasi belajar yang sangat bagus dan cukup besar. Contohnya dengan membuat penilaian terkait aktivitas kegiatan sehari-hari. Yang keenam, sampaikan motivasi secara langsung. Nah, maksudnya di sini sampaikan motivasi secara langsung kan biasanya bapak atau ibu guru memberikan secara tidak langsung, tapi di sini bisa dilakukan secara langsung.
Misalnya bapak atau ibu guru menceritakan tentang kesuksesan atau tentang kehidupannya sehingga mereka itu berhasil. Setelah siswa mendengarkan pengalaman dari hal tersebut, pasti siswa akan termotivasi dan ada keinginan untuk menjadi seperti mereka agar sukses dan bisa lebih giat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, cara yang terakhir yaitu dengan dermawan atau pujian. Pujian ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan motivasi belajar karena ini sangat memberikan sentuhan secara positif secara verbal kepada siswa. Melalui pujian, seseorang akan merasa lebih dihargai, begitu juga dengan para peserta didik. Contohnya, bapak atau ibu guru bisa memberikan apresiasi berupa pujian pada siswa yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, mungkin hanya itu saja pemaparan materi tentang motivasi belajar untuk siswa dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.